lama. Siapa yang kepengen selamat, maka biasakan membaca kalimat tersebut, yaitu La ilaha illallah. Terus juga dinamakan kalimatul haq. Artinya apa? Kalimat yang membuat kita akan menjadi orang benar. Menjadi orang benar. Dengan kalimat La ilaha illallah, maka insya Allah dengan barokahnya membaca kalimat tersebut, kita akan menjadi orang benar. Amin. Dan kebenaran itu akan membimbing kita, memberikan bimbingan kepada kita. Allah membimbing kita kepada jalan yang Allah ridho, sehingga kita ibadah, kita ridho, kita ikhlas. Itu termasuk barokah ketika kita membaca kalimat La ilaha illallah. Jangan bosan-bosan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bahkan ada keterangan ketika ada orang sedang menghadapi yaumul mizan, ditimbang amal buku jalan catatan amal itu ditimbang, ternyata 99 itu kejelekan, keburukan. Nah, kata malaikat apa? Oh, ini ahli neraka. Tapi kata Allah, nanti dulu, ini ada satu kotak atau satu kebaikan dibuka oleh Allah. Ternyata dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah. Mulane ana wong kafir terus dheweke maca kalimat La ilaha illallah, kafir sing 70 tahun, kafir sing 80 tahun, kabeh lebur dengan membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah termasuk anak istri kita, termasuk kedua orang tua kita, termasuk saudara-saudara kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, kita doakan dengan kita membaca ayat suci Al-Quran. Kita doakan dengan melafazkan kalimatul haqqi atau kalimat La ilaha illallah, yakin dengan seyakin-yakinnya dosa sebesar apapun, jika Allah menghendaki, maka fala ubali, tidak peduli, karena itu hak prerogatifnya Allah. Semua dosa akan lebur, semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita seperti ini, kumpul seperti ini, kemudian kita mengucapkan kalimatul haq, kalimatul la ilaha illallah, insya Allah dari rumah kita tujuannya lebih adalah silaturahim, mempererat tali persaudaraan, mempererat tali silaturahim. Saben sak jangkah, saben sak tindak dari rumah ditulis kebaikan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, derajat di dunia, derajat di akhirat. Insya Allah, Allahumma amin. Syukuri, ini kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang belum aktif atau yang kadang berangkat kadang enggak, nanti Allah berikan petunjuk agar bisa mendapatkan pahala yang begitu besar dengan kita berkumpul seperti ini, berdoa bareng-bareng. Karena ketika kita doa berjamaah, doa bareng-bareng, tidak ada yang tertolak oleh Allah. Karena di antara kita pasti ada orang yang hatinya bening, ada orang yang hatinya mendatangkan ridho Allah, ada orang yang hatinya ikhlas. Kalau kita doa sendirian, gak ada jaminan untuk diterima oleh Allah doa kita. Karena apa? Banyak hijab, banyak kotoran-kotoran di dalam hati kita. Barangkali kita beramal ada sum'ah, barangkali kita beramal ada riya, barangkali kita beramal ada ujub. Tapi ketika kita berjamaah kumpul bareng seperti ini, dalam keanggotaan ngopi, insya Allah salah satu di antara kita ada yang dipilih oleh Allah doanya, diterima oleh Allah salah satu doanya, insya Allah kita semua akan diijabah doanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian semua itu berjamaah. Fa'inna fihi, maka sesungguhnya dalam berjamaah itu adalah barokatun, banyak keberkahan, banyak kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu kalau dinalar secara logika itu gak masuk nakal. Karena setiap bacaan-bacaan yang kita baca, setiap kalimat-kalimat yang kita lafadzkan, itu semua akan dibeli oleh Allah dengan harga yang mahal. Dengan harga yang mahal. Dan hadiahnya bukan hanya surga, kita bisa kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kita kalau bisa itu kita ibadah seperti ini
Jangan terobsesi dengan pahala. Karena kalau kita cerita pahala, yang penting kita berbuat baik secara otomatis sudah tertulis, sudah terinstall